Jangan disalahkan ke Gerindra gitu. Berarti semua partai gagal dong. Oke, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota dan Tribun Tangerang. Sekarang saya berada di kantor DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan di kawasan Ciputat. Kita akan berdiskusi dengan Sekretaris DPC Gerindra Kota Tangerang Selatan, Bapak Yudi Budi Wibowo. Kita akan tanya, apa sih motivasinya Gerindra menyalonkan Marcel sebagai calon kepala daerah untuk Pilkada di Tangsel bulan November mendatang. Saksikan terus tayangan ini. Ya, Sobat WK dan Tribun Tangerang, sekarang saya sudah bersama Pak Yudi Budi Wibowo. Beliau merupakan Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan. Apa kabar, Bang? Baik, Bang Eko, alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat-sehat Ini selalu. senyumnya merekah terus apa karena partai yang memenangkan pemilu? Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kita mau langsung, Bang. Siap. Yang lagi rame. Siap. Kenapa Marcel untuk Tangsel? Apa Ya. pertimbangan di partai? Ya tentunya itu kan melalui pertimbangan yang cukup dinamis lah di internal partai, karena pertama kami diperintah oleh partai untuk menilai kader-kader partai dicalonkan menjadi pimpinan di tingkatan wilayah masing-masing. Ya, kita sudah melakukan dan lain sebagainya. Gerindra juga melakukan, DPP juga melakukan gitu ya. Hingga itu kita kemudian melakukan rapat koordinasi, terus setelah itu dibarengin dengan silaturahmi dengan Ketua DPP, Ketua Harian Pak Profesor Sumidasko Ahmad, muncul nama Mas Marcel Widianto, gitu kan. Nah, kita berpikiran bahwa Tangerang Selatan secara geografis bukan kota yang luas, tidak mempunyai sumber daya alam dan lain sebagainya. Tangerang Selatan itu bertumpu PAD-nya kepada perumahan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini harus dijawab ke depan itu. Ke depan itu harus dijawab karena tanah di Tangerang Selatan juga semakin lama semakin habis. Gitu, semakin lama semakin. Walaupun ada beberapa politisi yang bilang enggak. Tapi kan Fakta di lapangan, iya, Bos. fakta di lapangan, dan harus dibagi untuk resapan air, untuk hutan kota dan lain sebagainya. Nggak mungkin dihabisin untuk perumahan. Harus ada inovasi lagi. Tangerang Selatan mau seperti apa sih ke depan itu? Di tengah kemudian kita punya kekuatan yang sekarang ini mendominasi di Indonesia, yaitu kekuatan pemuda. Generasi milenial, generasi Z dan lain sebagainya, gitu ya, itu mendominasi usianya produktif. Nah, ini harus diarahkan. Ini kekuatan yang harus diarahkan menurut kami. Kekuatan yang harus diarahkan untuk Tangsel ke depan. Kita melihat beberapa sosok dan lain sebagainya. Kita melihat Bang Marcel itu salah satu pemuda menurut kita yang berangkat dari bukan siapa-siapa. Beliau menerjang kerasnya kehidupan, terutama di Jakarta dan lain sebagainya, gitu ya, sehingga berada di posisi saat ini. Dan itu juga sama dengan Bang Marcel bilang ke kami segala macamnya, keinginan beliau untuk mentransformasi pengalaman ya kepada pemuda-pemuda yang di Tangerang Selatan. Alangkah lebih baik transformasi itu kalau kemudian diaktualisasikan terhadap kebijakan-kebijakan khususnya kepada pemuda, UMKM, kreatif dan lain sebagainya. Begitu kira-kira, Bang. Ini setelah diumumkan kemarin, Siap. Banyak pro kontra. Kenapa Marcel sih? Kenapa emang dia bisa apa gitu? Gondrong lagi ya? Gondrong lagi. Kasusnya dengan konten itu Konten, konten berbayar betul. itu. Salah satunya mungkin komika Tretan Muslim nih, Bang. Ya. Saya sekaligus mengonfirmasi karena di Warta Kota dan Tribun Tangerang ramai pembacanya. Ya. Asal jangan dia, memang apa sih kelebihannya Marcel ini nih, Bang, gitu.
apa yang dilihat Gerindra selain tadi etos kerjanya mungkin ya, keberhasilannya dalam mengubah dari nobody menjadi somebody, ya. mungkin itu. Jadi selain itu kalau kita ngomong baik buruk seseorang, semuanya punya sejarah buruk, sejarah baik. Betul. Nah, yang kita lihat kan juga keinginan untuk berubah, ya, keinginan berubah. Jadi kita nggak bisa membaca masa lalu, gitu ya, karena kalau kita berkutat pada masa lalu kita tidak bisa berada sejalur dengan masa depan, gitu ya. Itu yang kita tangkap di situ. Dan satu juga beliau mau keluar dari zona nyaman sekarang. Oke. Beliau pada posisi dari zona nyaman sekarang ini. Ngapain repot-repot? Ya, ngapain repot-repot sebetulnya gitu. Ngapain repot-repot harus mencalonkan diri jadi wakil wali kota, dihujat lagi oleh teman-temannya. Ya betul temannya sendiri ya. Iya. Dan itu resiko yang dia terima gitu. Dan dia berani ngambil resiko itu. Sebelum tentu yang menghujat beliau berani ngambil resiko itu. Itu jadi semangat juga bagi kami gitu ya, untuk memperjuangkan Mas Marcel menjadi wakil wali kota di Tangerang Selatan. Nah, pada akhirnya sorotan ke Gerindra, Bang. Ya. Emang Gerindra nggak punya kader nih, Bang, buat dimajuin di Tangsel. Berarti Gerindra gagal dong mengkader politisi atau kadernya lah untuk dimajukan di Tangsel ini. Gerindra menjawabnya gimana? Ya, kalau kita lihat politik yang muncul di Tangerang Selatan itu sebetulnya kalau kita berkaca pada analisa itu ya, berarti semua partai gagal dong. Ini benar. Ya dong. Jangan disalahkan ke Gerindra gitu. Berarti semua partai gagal dong. Oke, ya. Gitu. Sehingga kepingin kemudian incumbent bertahan terus kan berarti sama-sama begitu. Kita punya banyak pertimbangan lah, partai pasti punya pertimbangan. Kenapa harus Marcel, kenapa bukan kader dan lain sebagainya gitu. Tidak bisa kemudian analisanya hanya disederhanakan bahwa ya harusnya kader dong, harusnya yang berjuang dong begitu kan. Ataupun Bang Marcel juga berjuang untuk pemenangan Pak Prabowo. Jadi Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, sistem demokrasi kita memang apa ya Bang? Ada plus minus ya Bang ya? Ada plus minusnya. Sistem satu orang satu suara itu bikin ya seperti ini pada akhirnya berjalan gitu. Dan parpol mau nggak mau ya beradaptasi ya dengan hal itu, menyesuaikan. Betul. Lawannya Marcel petahana. Ya. Sejauh ini namanya Ben Pilar, meskipun belum firm ya Bang, sampai Agustus kan ya belum, semua dinamikanya masih jalan. Ya. Strateginya atau apa Bang yang disorotin dari pemerintahan yang petahana sekarang? Ya, kami menyoroti kalau petahana kan kita tidak hanya menghitung Pak Benyamin dan Pak Pilar hari ini. Karena di 2 periode sebelumnya Pak Benyamin itu menjadi wakil wali kota. Berarti kan pemerintahnya jalan dari awal dari 3 periode itu. Nah, selama 3 periode ini, gitu ya, saya pikir masyarakat Tangerang Selatan sepakat dengan kita juga bahwa masih banyak pembangunan yang minim di Tangerang Selatan, terutama daerah-daerah, gitu ya, daerah-daerah misalnya Ciputat, katakanlah begitu ya, Ciputat, terus Pamulang misalnya, yang tidak bersentuhan dengan pengembang besar. Itu. PSD. Iya, kan agak timpang sekali kalau kita ke Serpong, kemudian kita jalan ke Ciputat segala macam, kita agak timpang sekali. Dan itu sudah 3 periode, Pak. Itu dulu ada meme-nya, Bang. Jadi sebelah sini kerajaan, sini permukiman. Ada, Bang. Iya, ada meme-nya begitu. Nah, itu terasakan di kita dan kita tangkap posisi itu gitu. Kita tangkap posisi itu. Jadi sudah 3 periode, tapi perkembangan Tangerang Selatan seperti ini aja, ya kan? Nah, kita mau ada perubahan, dan sekarang juga tim lagi meriset gitu ya. Tim meriset dibantu oleh timnya Bang Marcel, kita lagi meriset kondisi-kondisi yang ada di Indonesia, di Tangerang Selatan terutama, karena Komika ini juga lumayan cerdas, terus kritis. Nah, itu sekarang beliau lagi meriset dan lain sebagainya, apa yang kemudian seharusnya terjadi, kenapa belum terjadi segala macam. Itu
Itu yang kita bahas itu, Bang. Tadi Abang menyorotin persoalan stagnan pembangunan dan lain sebagainya. Tantangan lainnya Bang, ada hampir 10 juta Gen Z, riset BPS, menganggur. Termasuk di Tangsel lah. Caranya supaya mereka bisa bekerja, kemudian bisa menyalurkan memperoleh pendapatan lah ya, artinya ada sesuatu yang mereka hasilkan gitu. Betul. Itu nantinya gimana? Gerindra menawarkan apa? Ya, kita menawarkan Bang Marcel yang punya segudang pengalaman dan daya juang gitu ya, untuk mentransformasikan pengalaman kepada anak-anak muda di Tangerang Selatan. Gen Z ini kan menarik menurut saya. Jadi kadang-kadang ada juga yang hanya sekedarnya, maksudnya dia butuhnya sekarang makan sekarang, ya dia akan bekerja untuk makan sekarang gitu ya. Besok mereka nggak ini. Dan itu yang tahu sesama generasi, Pak. Sesama generasinya. Ya kita harapkan begitu. Apalagi Tangerang Selatan ini sekarang tempat orang-orang kreatif. Ya saya nggak sebut lah teman-teman atau kreativitas kita yang ada di Tangerang Selatan. Beberapa artis ada di Tangerang Selatan. Berapa podcast, berapa apa dan segala macam ada di Tangerang Selatan semuanya. Gitu ya. Nah, ini harus diambil oleh kita, apalagi pemerintah Tangerang Selatan, untuk menjawab problem-problem pengangguran. Gitu. Nggak bisa lagi orang Tangerang Selatan, pemuda Tangerang Selatan mengharapkan kerja di Jakarta. Tangerang Selatan harus membuka diri, harus berbenah diri. Tidak bisa kita hanya cuman kemudian menjadi mohon maaf kuli-kuli bangunan di pengembang-pengembang. Tangerang Selatan punya anak-anak muda yang punya talenta dan sebagainya, itu yang harus dikembangkan. Ya. Ini kekuatan baru, makanya saya bilang tadi kita menghadapi bisa jadi kekuatan dan bisa jadi musibah sebetulnya bonus demografi itu kalau tidak digunakan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kekuatan dari teman-teman generasi Z, generasi milenial yang ada di Tangerang Selatan itu yang harus dikelola, dan saya yakin dengan beberapa pengalamannya Bang Marcel dan jaringan yang dia punya, Tangerang Selatan bisa menjawab problem itu. Gitu. Sejauh ini udah ada komunikasi dengan partai lain Bang, karena Gerindra 9 atau 6 kursi kan harus koalisi Bang. Kita sudah komunikasi dengan teman-teman partai yang lain gitu ya. Dan kemarin setelah silaturahmi dengan Pak Sufmi Dasko, beliau juga menjanjikan membantu komunikasi di tingkatan pusat. Karena sesuai undang-undang kan semuanya nanti tanda tangan di PP masing-masing gitu ya. Jadi komunikasi itu berjalan, di Tangerang Selatan berjalan, di pusat juga berjalan gitu. Sejauh ini yang menyambut rencana Gerindra menyalonkan Marcel udah ada Bang? Pada awal kalau yang untuk Marcel kita belum terlalu komunikasi, tapi pada awalnya ada kesepakatan dengan teman-teman beberapa partai yang menginginkan bahwa pertahanan harus ada lawan. Jangan lawan kota kosong. Jangan lawan kota kosong. Tangerang Selatan dengan berbagai profesi politisinya, elit-elit, masa lawan kota kosong. Gitu. Nggak seru ya Bang ya? Nggak seru. Gitu. Tantangan lainnya Bang, di Tangsel ini kan pemilu, partisipasi pemilihnya presiden kemarin cukup lah. Hampir 70% ya. Nah, ketika ngomongin pilkada agak kurang Bang, kurang angkanya. Bahkan KPU menyatakan ya mereka nggak memenuhi target kan. Nah, ini apa Bang yang bisa dilakukan parpol? Kan tanggung jawab Gerindra atau parpol juga lah ya untuk ya masyarakat ini untuk warga Tangsel ini berefek langsung ke kehidupan mereka kan gitu Bang. Apa yang bisa disampaikan? Ya kan masyarakat Tangsel ini menarik menurut saya. Jadi Tangerang Selatan itu selayaknya rumah kos-kosan. Kerjanya di luar Tangerang Selatan, tidurnya di Tangerang Selatan. Jadi banyak yang kemudian tidak menyadari juga satu, terus kemudian tidak punya kepentingan di Tangerang Selatan. Ya. Terus kemudian kalau kita belajar dari pemilu presiden dan lain sebagainya, itu
menaikkan jumlah partisipasi karena banyak sekali dibilang pemilih-pemilih yang dulu tidak pernah itu akhirnya memilih, ya, orang komplek dan lain sebagainya, itu. Nah, kita berharap di pemilu ke depan itu sudah mulai terbiasa orang-orang Tangerang Selatan, masyarakat Tangerang Selatan untuk sama-sama memilih. Ya. Alhamdulillah, Marcel bukan diambil, Marcel disambut gitu ya, disambut oleh netizen, disambut oleh masyarakat Tangerang Selatan dengan segala macam kontroversi dan lain sebagainya. Ya, saya di beberapa warung sudah mulai membicarakan Marcel. Nah, semoga daya ini terus terus bergerak ya, sehingga di coblosan di November itu masyarakat juga ikut memilih. Gitu. Terakhir Bang, saya nggak berbicara spesifik nama karena calon kan masih dinamis, masih ada Pak Ben, Pak Pilar, Mas Marcel, kemudian nama-nama yang lain akan muncul gitu. Tapi kalau kita sebut ini kan nggak mungkin ya. Pertanyaannya nih, mungkin nggak, atau analisanya gimana Gerindra sama salah satu dari Bang Benyamin Daphni dan Abang Ira? Ya kalau di Indonesia segala kemungkinan pasti terjadi, ya kan? Iya. Segala kemungkinan pasti terjadi. Rekomendasi itu jam 6 ditulis, ditandatangani, jam 7 bisa berubah. Ya. Makanya kepastian semuanya itu akan kita tunggu nanti di Agustus waktu pendaftaran, siapa yang akan didaftarkan. Gitu ya. Nah, komunikasi dengan petahana dan lain sebagainya itu lewat beberapa jaringan tetap dilakukan. Bahkan ya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Kemudian tiba-tiba petahana pisah ranjang terus segala macamnya, itu bukan tidak mungkin. Semuanya masih ada kemungkinan. Baik. Gitu. Terima kasih. Siap. Yudi. Demikian Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, diskusi kita bersama Bang Yudi Budi Wibowo, Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Tangerang Selatan. Siap, terima kasih Mas Eko. Sama-sama Bang. Silakan diambil yang baik-baik, karena pada akhirnya kalian yang punya hak pilih, pilihlah berdasarkan nalar perubahan. Kita sama-sama pingin Tangsel ini menjadi kota yang lebih baik, yang lebih menyejahterakan warganya. Ya, benar. Sampai ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jangan lupa subscribe ya.